Halo sobat-sobat Universe pencandu film, kembali lagi bersama Universe Review Film. Bagaimana kabarnya sobat-sobat Universe kalian? Semoga dalam keadaan bahagia selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, Universe Review Film akan mereview film bergenre drama olahraga berdasarkan kisah nyata yang dirilis tahun 2019 yang berjudul Ride Like a Girl. Film ini disutradarai oleh Rachel Griffiths dan dibintangi serta diperankan secara brilian oleh aktris ternama yaitu Teresa Palmer, berperan sebagai Michelle Payne, seorang joki wanita pertama yang memenangkan Piala Melbourne yang sangat bergengsi di dunia pada tahun 2015. Michelle Payne meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun untuk menjadi seorang joki. Perjuangannya untuk menjadi seorang joki profesional dilalui dengan penuh drama. Mulai dari kegagalan di awal karirnya, tragedi kehilangan salah satu saudaranya, sampai tragedi dia terjatuh dari kudanya dalam balapan. Akan tetapi semua itu tidak mengakhiri mimpinya. Berkat cinta ayah dan saudaranya Stevie, Michelle tidak menyerah walaupun itu bertentangan dengan semua nasihat medis tentang kondisinya dan protes dari saudara-saudaranya. Dia tetap menjadi joki dan akhirnya bertemu dengan kuda yang hebat bernama Prince of Penzance. Bersama-sama mereka berjuang untuk meraih peluang yang tidak mungkin untuk digapai, yaitu naik podium di Piala Melbourne 2015 dengan taruhan 100/1. Benar-benar sebuah sejarah yang tak terlupakan. Tapi sebelumnya, kalau sobat-sobat Universe suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagaimana ceritanya? Yuk tonton terus. Film diawali dengan narasi yang menceritakan tentang Michelle sewaktu kecil yang telah ditinggal mati oleh ibunya yang tewas karena kecelakaan mobil yang tragis ketika berusia 6 bulan. Semenjak itu dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ayahnya yang bernama Paddy Payne beserta kakak-kakaknya yang berjumlah 9 orang. Semenjak kecil, Michelle Payne selalu memimpikan hal-hal mustahil. Salah satunya yaitu memenangkan Piala Melbourne, lomba balap kuda terberat di dunia sejauh 2 mil. Michelle sudah bercita-cita menjadi joki profesional dan mempunyai mimpi besar untuk menjuarai kejuaraan balap kuda Melbourne Cup yang sangat bergengsi di dunia. Dalam mewujudkan impiannya, Michelle kecil tekun berlatih, ayahnya sendiri yang melatihnya. Sejak kecil, Michelle sangat akrab dengan kakaknya yang bernama Stevie. Sang kakak Stevie menderita Down syndrome. Meskipun begitu, Michelle sangat menyayangi Stevie dan begitu pula sebaliknya. Dari 10 bersaudara anak-anak di keluarga Paddy Payne, 8 orang diantaranya telah berhasil menjadi joki profesional. Dan Michelle yang belum cukup usianya pun bercita-cita ingin menjadi seperti kakak-kakaknya dan tidak berminat sama sekali kepada pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan kuda. Sedangkan Stevie, walaupun dia memiliki kekurangan, dia mempunyai bakat yang baik dalam melatih kuda. Cerita berlanjut ketika Michelle bersiap-siap dalam perlombaan Melbourne Cup yang bergengsi. Dia dan kudanya berada di lintasan atau track nomor 1. Track yang paling berpeluang menang di antara track lainnya. Di saat menunggu tanda berbunyi perlombaan dimulai, Michelle berdoa kepada ibunya dan kakaknya yang sudah meninggal untuk selalu bersamanya. Ketika tanda perlombaan berbunyi, cerita berputar kembali ke masa kecil Michelle dan saudaranya ketika mereka masih sekolah. Uniknya, keluarga Payne menggunakan mobil jenazah atau ambulan yang telah dimodifikasi untuk bisa memuat seluruh anggota keluarganya untuk transportasi sehari-hari seperti ke gereja atau mengantar anak-anaknya ke sekolah umum. Semenjak kecil, Michelle kadang-kadang tidur di kandang kuda. Hal itu menandakan bahwa ia senang sekali dengan kuda. Dengan jadwal yang ketat, Michelle kecil berlatih setiap hari naik kuda. Dia diawasi langsung oleh ayahnya. Dengan penuh semangat, Michelle kecil pun selalu mengikuti arahan ayahnya demi menjadi joki profesional yang handal.
Michelle sejak dini telah terbiasa menyaksikan pertandingan balap kuda kejuaraan lokal yang diikuti oleh kelima kakaknya yang telah menjadi joki. Sehingga dia pun telah terbiasa dengan atmosfer pertandingan yang penuh dengan ketegangan dan berharap cemas agar semua kakak-kakaknya menang dalam pertandingan atau setidaknya tidak cedera atau terjatuh dari kuda hingga pertandingan tersebut selesai. Dalam pertandingan itu, Michelle kecil dan kakaknya Steffi selalu mengawasi jalannya pertandingan melalui binokular atau teropong, lalu melaporkannya kepada ayah mereka secara langsung bagaimana kelima kakak mereka itu yang saling bersaing. Akhirnya, anak perempuan keluarga Payne yang bernama Bridget menjadi juara satu, sedangkan Patrick Payne menjadi juara kedua. Dan dia sangat berharap dapat mengikuti kualifikasi kejuaraan Melbourne Cup. Michelle kecil protes kepada ayahnya, kenapa Bridget yang menjadi juara satu tidak diprioritaskan untuk mengikuti kejuaraan bergengsi itu. Lalu Steffi menimpali bahwa wanita tidak mengikuti pertandingan balap kuda di Piala Melbourne. Mendengar hal itu, Michelle kecil pun bertekad akan menjadi wanita pertama yang menjuarai Melbourne Cup dalam sejarah, dan cita-citanya itu pun tertanam kuat hingga dia dewasa. Pada suatu malam, Michelle kecil terbangun dari tidurnya dan keluar menuju dapur karena ia mendengar percakapan ayahnya dengan Patrick. Dalam percakapan itu, ayahnya memberi semangat kepada anak laki-lakinya tersebut supaya membuat peluang untuk dirinya sendiri agar menjadi juara di Melbourne Cup 1991. Patrick pun pamit untuk pergi menuju kota Melbourne di mana perlombaan akan diadakan. Pagi harinya, Michelle dan teman-teman sekolahnya mengikuti pertandingan balap kuda di televisi didampingi oleh para guru. Dalam pertandingan itu, pada awalnya Patrick dapat memimpin, tapi menjelang finish, Patrick menjadi di urutan terakhir dan hal itu membuat Michelle kecil kecewa dan bertanya kepada ayahnya, kenapa kakaknya bisa kalah, padahal ia sudah memimpin. Lalu ayahnya menjawab bahwa kakaknya Patrick membuat kesalahan fatal, yaitu kecepatan yang salah di akhir lomba. Lebih lanjut ayahnya menjelaskan, itulah Piala Melbourne, balapan terbalik, maksudnya yang terakhir bisa menjadi pertama atau yang pertama bisa menjadi yang terakhir, atau konsisten dalam perlombaan dan mencari peluang yang tepat untuk memacu sekuat mungkin menuju garis finish. Filosofi ayahnya itu tertancap kuat dalam benak Michelle kecil sebagai bekal untuk menjadi joki profesional saat dia dewasa kelak. Adegan berlanjut 10 tahun kemudian. Michelle sudah menjadi gadis yang lincah dan memasuki sekolah menengah atas swasta yang terkenal sangat ketat dan religius. Sewaktu Paddy Payne hendak meninggalkan sekolah, suster kepala berbicara padanya bahwa Michelle sepertinya punya masalah kesehatan. Karena selama pembelajaran di kelas, Michelle selalu izin ke kamar kecil. Dan suster kepala menyarankan kepada Paddy untuk mencek kesehatan anaknya Michelle. Dan Paddy pun berdalih bahwa joki selalu menjaga makan dengan ketat. Michelle berlatih setelah pulang dari sekolah. Michelle dilatih oleh ayahnya secara ketat dan disiplin tinggi dalam hal menunggang kuda yang benar dan juga pengenalan lintasan, yaitu lintasan mana yang paling menguntungkan sehingga kuda dapat berlari kencang dan maksimal. Paddy selalu memberi nasihat atau filosofi-filosofi yang akan membekas pada Michelle sebagai bahan perenungan dan bekal menjadi joki yang handal dan cakap dalam memahami karakter kuda yang berbeda. Nasihat yang paling membekas di dalam benak Michelle yaitu balap kuda bukan hanya tentang kecepatan, akan tetapi tentang kesabaran. Pada saat kalian semua bergerumul di lintasan, tidak ada celah. Anda pikir semua sudah selesai. Dan kemudian semua kuda mulai kelelahan pada waktu yang berbeda. Dan tiba-tiba ada celah yang terbuka. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada Anda. Dan Anda sebaiknya mendengarkan Tuhan karena Dia akan menutup celah itu lebih cepat dari saat kau menyebut nama ibumu. Nasihat itu menjadi renungan dan pegangan yang sangat berharga bagi Michelle di kemudian hari. Michelle pun meminta nasihat-nasihat tambahan dari 8 kakaknya yang telah menjadi joki profesional sebagai bekal yang sangat berharga untuk menjadi joki yang hebat.
Akhirnya, Paddy sangat puas atas hasil yang didapat oleh Michelle dan sepertinya Michelle pun sudah percaya diri dan siap untuk mengikuti pertandingan di tingkat lokal dan mencari pengalaman bertanding sebanyak mungkin. Pada awalnya, Michelle selalu kalah dalam tiap perlombaan. Dalam perlombaan berikutnya, dia berada di urutan terakhir. Begitu juga di perlombaan selanjutnya. Michelle Kamla. Second last, Dad. Yeah. Hingga ayahnya secara tidak langsung meminta Michelle untuk masuk kembali ke sekolah dan melanjutkan studinya yang tertunda. Mendengar hal itu, Michelle pun lebih bersemangat berlatih dan lebih tekun dalam hal menunggangi kuda demi menghindari melanjutkan sekolahnya. Dan akhirnya, pada kejuaraan Ballarat Racecourse, Michelle mendapatkan posisi pertama. Tetapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Setelah turun dari kuda, dia mendapat kabar bahwa kakak perempuannya Bridget terjatuh di balapan dan meninggal dunia. Keluarga Paddy pun berduka. 2 tahun berlalu. Paddy Payne seperti kehilangan gairah untuk melanjutkan hidupnya karena kehilangan anak perempuannya. Tetapi Michelle terus berlatih tanpa didampingi ayahnya dan mengikuti perlombaan balap kuda tanpa kehadirannya. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat Michelle untuk terus berlatih setiap hari. Hingga suatu hari Michelle meminta izin ke ayahnya untuk pergi ke tempat kakak perempuannya Ginge dan berlatih pada pelatih yang berbeda. Tetapi ayahnya tidak setuju dengan alasan belum waktunya dan belum siap. Paddy mengatakan bahwa Michelle perlu waktu 1 tahun lagi untuk magang di tempat ayahnya. Tetapi Michelle dengan keras kepala menjawab bahwa ia telah siap dan akan pergi. Disetujui atau tidak, Michelle akan tetap pada keinginannya. Dan sejak itu hubungan antara Michelle dan ayahnya menjadi buruk. Paddy Payne marah dan tidak mau bertegur sapa dengan Michelle, putri kesayangannya. Sebelum Michelle pergi, Stevie, kakaknya yang paling dekat, melepas kepergian Michelle dengan sedih. Adegan berlanjut. Pada waktu pagi dini hari atau sekitar jam 4, Michelle datang ke arena pacuan kuda Caulfield Racecourse untuk mencoba melamar menjadi joki kuda yang biasa berlatih di sana. Dia datang ke ruangan di mana para pemilik kuda biasa berkumpul dan memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang joki dan bertanya siapa tahu ada pemilik kuda yang berminat memakai jasanya. Tetapi para pemilik kuda tersebut tidak ada yang memberikan respon yang baik, karena mungkin mereka sudah memiliki joki yang lebih berpengalaman dan telah teruji. Sedangkan Michelle adalah seorang pendatang baru di arena pacuan kuda tersebut. Michelle pun pulang ke tempat kakaknya tanpa hasil. Besok paginya, Michelle mencoba datang lagi ke tempat yang sama, berharap nasib baik datang menghampirinya. Ketika sedang menunggu, datang seorang joki profesional handal dan selalu juara, masuk ke ruangan di mana para pemilik kuda sedang berkumpul. Dan spontan mereka menyambut hangat kedatangan joki tersebut karena mereka berharap joki tersebut mau menjadi joki salah satu dari kuda mereka. Michelle hanya bisa terpaku melihat orang-orang mengelilinginya dan bertekad dia akan menjadi seperti itu dan akan membuktikannya suatu saat kelak. Di lain tempat, Paddy Payne meminta tolong sahabat ibunya Michelle yaitu Joan untuk menjadi manajer Michelle karena Michelle kurang berpengalaman dalam melobi para pemilik kuda untuk memakai jasanya. Dan Joan pun bersedia untuk menolong Michelle. Benar saja, kemudian tampak Michelle sedang mencoba melobi seorang manajer peternakan dan memohon untuk menjadi joki kuda-kudanya. Tetapi dia tetap ditolak meskipun bekerja tanpa dibayar. Akhirnya Michelle pun kesal dan pulang ke tempat kakaknya lagi. Di tempat Ginge, Michelle mendapat kabar bahwa Ginge akan pensiun dan akan menikah dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Michelle pun turut bahagia. Di hari berikutnya, Michelle mencoba mengelabui joki yang membawa kuda Bertie bahwa pemiliknya meminta Michelle untuk membawanya berkeliling lagi. Dan pemiliknya tentu saja kaget saat melihat kudanya melintas di pacuan kuda tanpa seizinnya. Sebetulnya Michelle hanya ingin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang joki wanita yang perlu diperhitungkan
dan mempunyai kemampuan yang mumpuni dan perlu dipertimbangkan untuk diberi kesempatan. Dan para pemilik kuda pun takjub dengan keterampilan yang dimiliki Michelle. Di hari berikutnya, Joan yang telah menjadi manajernya Michelle mencoba menghubungi para pemilik kuda dan memperkenalkan bahwa ia mempunyai seorang joki yang handal. Akan tetapi, para pemilik kuda enggan memakai jasa joki perempuan dengan alasan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah. Setelah sekian banyak para pemilik kuda yang dihubungi oleh Joan, akhirnya ada juga yang berminat memakai jasanya, dan Michelle pun bergembira. Michelle kemudian mengikuti kejuaraan balap kuda dari perlombaan satu ke perlombaan lainnya tanpa kenal lelah. Meskipun bukan di kelompok kuda-kuda ternama dan terkenal, hal tersebut dilakukan demi untuk menambah jam terbangnya dan pengalamannya dalam perlombaan. Hingga akhirnya, Peter, seorang pemilik kuda di grup 1 atau di grup kuda-kuda langganan juara, menghubunginya dan membutuhkan jasanya. Dia berminat karena Michelle sudah sering memenangkan perlombaan. Sontak Michelle dan Joan bersuara gembira karena itu adalah grup idamannya dan merupakan grup elit dengan joki-joki yang lebih berpengalaman dengan jam terbang yang tinggi. Dan hari besar pun tiba. Di arena Money Valley, Michelle menyapa Stevie, kakaknya yang sengaja datang untuk menyaksikan jalannya perlombaan. Michelle berharap ayahnya juga turut hadir, tetapi Stevie hanya diantar oleh kakaknya Katie. Michelle pun terlihat kecewa. Selanjutnya, sebelum pertandingan, Michelle selalu memeriksa kondisi lapangan, apakah basah atau keras. Dengan cara tersebut, maka Michelle bisa memastikan kudanya berlari di lintasan yang keras demi mencapai kemenangan. Selagi Michelle bersiap, Stevie melihat-lihat kuda sambil menunggu perlombaan dimulai, dan matanya tertuju pada kuda yang sedang ditambatkan. Lalu Stevie pun menghampiri kuda itu dan sepertinya Stevie mengetahui bahwa kuda itu adalah kuda yang istimewa. Dan kuda itu pun menjadi tenang setelah Stevie menyapa dan mengelusnya dengan penuh kasih sayang. Saat itu pemiliknya datang. Dia merasa senang atas perlakuan Stevie terhadap kudanya. Sementara itu, pertandingan sudah dimulai. Dalam pertandingan itu terlihat para joki saling berebut posisi. Dan Michelle pun tidak mau mengalah demi mempertahankan posisi di lintasan keras. Hal itu membuat joki lainnya marah karena merasa dihalangi oleh Michelle. Tetapi Michelle punya argumen bahwa kudanya lebih cepat dalam mengambil posisi itu. Dalam pertandingan itu, Michelle mendapat di posisi pertama. Setelah selesai, Michelle dan Joan manajernya keluar arena. Dan di tengah jalan, Rusty, seorang pemilik kuda, menawarkan Michelle untuk menjadi jokinya. Dengan kuda yang terkenal langganan juara yaitu Vladivostok Sundown di grup 1. Dengan syarat Michelle harus menurunkan berat badan menjadi 50 kg. Dan Michelle pun menyanggupinya. Dia begitu yakin bisa menurunkan berat badan 3 kg dalam waktu 3 hari. Dalam pesta pernikahan saudara perempuannya Katie Payne, Paddy Payne mengumumkan bahwa Stevie bekerja penuh waktu pada DKWR, peternakan khusus bagi kuda-kuda juara, dan semua pun turut bergembira. Dalam suasana gembira itu, Paddy Payne tetap tidak mau bertegur sapa pada Michelle, dan Michelle pun tidak mau menyapa ayahnya. Sama-sama keras kepala. Demi memenuhi berat badan 50 gram yang masih kelebihan 2,5 kg dalam waktu 12 jam harus hilang. Michelle melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan akhirnya Michelle berhasil mencapai berat badan yang diinginkan oleh Rusty, pemilik kuda juara di grup 1. Dan perlombaan pun dimulai. Dalam perlombaan itu, awalnya Michelle berada di tengah-tengah rombongan. Dengan pasti mulai maju melewati kuda-kuda di depannya dan mendekati garis finish. Michelle dengan kuda Vladivostoknya mulai mendekati garis finish dan akhirnya finish di tempat yang sama. Saat telah melewati garis finish, Michelle terjatuh berserta kudanya. Paddy Payne yang melihat kejadian itu di televisi menjadi diam terpaku. Michelle tidak bergerak. Dengan cepat tim medis membawanya ke rumah sakit dan melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Sontak semua saudaranya berkumpul di rumah sakit dan akhirnya Paddy Payne pun datang dengan wajah yang sedih.
Michelle dinyatakan koma. Setelah pemeriksaan kondisinya, dokter menyatakan bahwa Michelle mendapatkan cedera parah dan ada pendarahan di otaknya. Hanya tinggal menunggu waktu dalam beberapa hari mendatang. Paddy Payne sangat kecewa dan menyesal karena setelah sekian lama dia tidak mau berbicara dengan Michelle. Terlebih sebelumnya, Bridget kakaknya terjatuh dari kuda dan meninggal. Dengan penuh kasih sayang, Paddy Payne menemani putri bungsunya itu setiap hari dan menunggu keajaiban dengan rajin berdoa dengan pendeta sekaligus temannya. Dan keajaiban pun datang. Michelle tersadar dari komanya, tetapi perlu perawatan fisioterapi karena badannya lumpuh serta tidak bisa berbicara, dan itu perlu pemulihan yang cukup lama. Waktu pun berlalu. Michelle dengan penuh semangat belajar lagi berjalan dan berbicara, sehingga akhirnya Michelle diperbolehkan melakukan perawatan di rumah. Dan yang paling penting, hubungannya dengan ayahnya kembali mesra. Dalam masa penyembuhan agar bisa berjalan dengan normal kembali, Michelle rajin melakukan fisioterapi dan dokter pun memuji kemajuan yang didapat Michelle. Tetapi semangat Michelle tidak mati dan ingin segera secepat mungkin bisa menjadi joki lagi. Dokter pun hanya tertawa melihat semangat Michelle yang tetap besar. Seiring dengan berlalunya waktu, Michelle pun pulih seperti sedia kala. Sebelum memutuskan untuk terjun lagi ke dunia joki, seluruh kakak-kakaknya bermusyawarah dan tidak setuju jika Michelle menjadi joki lagi. Mereka khawatir akan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau kelumpuhan. Akan tetapi Michelle tetap bersikeras meskipun kakak-kakaknya menentangnya. Untungnya Paddy Payne mendukung keinginan Michelle untuk menjadi joki lagi. Dalam karirnya, Michelle telah mengikuti perlombaan sebanyak 3.200 kali. 361 juara, 17 kali jatuh, dan 16 kali patah tulang. Hal tersebut merupakan pengalaman yang sangat berharga. Selama tinggal bersama ayahnya, Michelle selalu berlatih setiap hari berkuda di peternakan ayahnya. Di waktu senggangnya ketika mengantar Stevie yang kini berprofesi sebagai pelatih kuda balap profesional ke tempat kerjanya di lain kota, yaitu di sebuah peternakan daycare, Michelle melihat seekor kuda meringkik. Kuda tersebut sepertinya mencari perhatian Michelle, dan Michelle pun menghampirinya. Saat melihatnya dari dekat, seketika Michelle pun jatuh hati dan seperti ada ikatan yang kuat di antara mereka. Saat manajer peternakan itu melihat Michelle dan kudanya yang bernama Prince of Penzance seperti mengobrol, maka manajer itu dengan senang hati mempersilahkan Michelle untuk membawanya jalan-jalan ke pantai. Sebelumnya, manajer itu mengatakan bahwa Prince of Penzance adalah seekor kuda yang dahulunya mempunyai banyak masalah kesehatan, tetapi kini sudah pulih. Hal tersebut sama seperti Michelle yang sebelumnya juga mempunyai masalah kesehatan, tetapi saat ini sudah pulih seperti sedia kala. Mereka seperti bernasib yang sama. Sebagai informasi, joki profesional atau joki yang sudah berpengalaman akan enggan menaiki kuda yang punya riwayat medis yang parah. Ketika kembali ke peternakan, Michelle bergegas menemui manajernya dan meminta dengan sangat untuk menjadi joki kuda itu. Awalnya, manajernya menolak karena khawatir jika Michelle terjatuh kembali. Tetapi akhirnya manajernya mengabulkan permohonannya dan Michelle pun bersukacita dan bahagia. Setiap hari, Michelle dan Stevie melatih Prince of Penzance. Kondisinya jadi semakin membaik dan kuat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti perlombaan jarak dekat untuk menguji kekuatan dan mental kuda itu. Tanpa diduga, Prince of Penzance menjadi juara perlombaan demi perlombaan, sehingga Michelle semakin sayang dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi bahwa kuda itu diciptakan untuk dirinya, untuk memenangkan perlombaan bergengsi yaitu Melbourne Cup. Dalam perlombaan kualifikasi untuk mengikuti Melbourne Cup, Michelle terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan joki lainnya terjatuh. Dalam video rekaman ulangan, Michelle divonis bersalah oleh sidang kode etik dan dihukum tidak boleh mengikuti pertandingan selama 20 kali. Tetapi untungnya, Prince of Penzance masuk dalam kualifikasi kejuaraan Cup Melbourne yang bergengsi. Dalam waktu yang bersamaan, Michelle mendapat kabar bahwa ayahnya, Paddy Payne, masuk rumah sakit karena terkena serangan jantung.
Michelle pun segera bergegas ke rumah sakit. Tetapi untungnya Paddy Payne tidak apa-apa, hanya perlu istirahat saja. Setelah masa hukuman dilarang mengikuti perlombaan sudah usai, para pemegang saham bermusyawarah apakah Michelle akan menjadi joki Prince of Penzance atau mencari joki lain. Dalam musyawarah itu, kebanyakan dari mereka tidak setuju, karena dalam perlombaan Melbourne Cup belum pernah ada joki perempuan, karena faktor kekuatan dan daya tahan. Ketika musyawarah sedang berlangsung, Michelle datang dan meyakinkan para pemegang saham bahwa perlombaan balap kuda bukan hanya butuh kekuatan saja, tetapi harus mengerti tentang kuda, terampil membaca ruang, dan yang paling penting adalah kesabaran. Akhirnya sidang tersebut memutuskan Michelle menjadi joki untuk Prince of Penzance dalam balapan Melbourne Cup. Michelle pun sangat gembira karena akhirnya kesempatan yang dinantinya telah datang. Dalam undian pengambilan lintasan, Steffi ditugaskan untuk mengambil undian itu. Maka dengan penuh percaya diri, Steffi mendapat lintasan nomor 1. Lintasan yang paling menguntungkan karena lintasan nomor 1 adalah lintasan yang paling padat tanahnya, sehingga kuda dapat berlari dengan maksimal. Hal itu membuat Michelle sangat bahagia. Hari besar pun tiba. Michelle dengan penuh percaya diri datang ke perlombaan dan bersiap untuk memenangkan perlombaan. Di bursa taruhan, Michelle sama sekali tidak diunggulkan. 1 berbanding 100. Artinya, kalau ada yang bertaruh $1, jika dia menang, maka akan mendapatkan $100 dalam perlombaan itu. Michelle dianggap sebelah mata. Selanjutnya, dengan percaya diri, Steffi menuntun Prince of Penzance untuk memasuki arena perlombaan, dan para joki pun diperkenalkan. Dari 20 orang joki, hanya 1 joki perempuan. Michelle Payne adalah satu-satunya joki perempuan dalam perlombaan itu. Dan dia merupakan wanita kelima dalam sejarah Melbourne Cup yang telah berusia 155 tahun. Sebelum naik ke kudanya, Michelle bertanya pada Steffi yang ikut melatih kuda Prince of Penzance, apakah kudanya akan menjadi juara? Maka dengan penuh keyakinan dan percaya diri, Steffi menjawab bahwa Prince of Penzance akan menjadi juara pertama. Dan Michelle pun bahagia dan memeluk kakaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian kuda-kuda bersiap di gerbangnya masing-masing dan menunggu aba-aba. Michelle berdoa meminta kepada ibu dan kakaknya yang sudah tiada untuk selalu mendampingi dalam perlombaan itu. Dan lonceng pun berbunyi. Di awal perlombaan itu, dengan sengaja Michelle tidak terlalu memacu kudanya dengan keras. Dengan penuh kesabaran, Michelle terus memacu kudanya. Detik demi detik, meter demi meter. Setelah mulai mendekati setengah perlombaan, dengan perlahan tapi pasti, Michelle mulai mencari peluang dan ruang untuk maju dan menyusul kuda di depannya. Dengan penuh kesabaran ekstra, akhirnya ada ruang terbuka untuk masuk menyusul satu persatu kuda di depannya, dan tidak semua joki dapat melihat peluang itu. Dengan penuh percaya diri, Michelle mengambil peluang tersebut dan memacu kuda dengan maksimal hingga akhirnya sampai di garis finish. Semua penonton pun bersorak karena Michelle menjadi juara pertama dalam perlombaan bergengsi di dunia pada tahun 2015. Dia adalah satu-satunya wanita yang menjuarai turnamen itu yang selalu diikuti oleh kuda-kuda dan joki-joki terbaik di seluruh dunia. Oke, sobat-sobat Universe pencinta film, sekian dulu review filmnya. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di review film berikutnya. Dadah!